Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Allah. Iya, iya. Gitu. Bagus pertanyaan Pak. Jazakallah khairan. Kalau agak tinggi saya kok. Pilih tinggi mana? Kenaan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah, di mana Allah? Gitu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menanyakan mengetahui di mana Allah. Kita sebagai seorang mukmin hanya boleh meyakini sebatas kabar yang sampai kepada kita. Ya, harus kita imani kabar yang sampai kepada kita. Dan yang mengabarkan itu tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Pak, bahwasannya Allah itu beristiwa di atas arsy. Zat Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Dia mengecek itu Allah dan sobat. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah, Pak. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah di dalam memahami tentang sifat Allah tu, Pak, kita menyamakan Allah tu je makhluk. Itu yang tak boleh. Kalau makhluk kita tampak dan tahu. Kalau Allah hanya menyampaikan bahwa di mana Allahnya, Allah hanya menyampaikan itu, Pak. Tapi bahwa bantu Allah di atas tu, itu tak tahu dong. Berarti kita cukup mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda perlu ditanya lo, Pak. Tidak perlu lo kita bayangkan bah bentuk duduknya Allah, beristiwanya Allah. Bah bentuknya kalau dipikir-pikir, Pak, tidak bisa terfikir, tidak, Pak. Ya, karena tidak dikabari kepada kita bah bentuknya doh. Hanya dikabari kepada kita kalau Allah itu beristiwa aja. Gitu, Pak. Jadi kalau Allah di mana-mana tu, Pak, itu adalah sebenarnya pelecehan kepada Allah. Kok ada itu? Allah di mana-mana berarti ada di segala tempat Allah. Iya. Kalau dikatakan Allah ada di mana-mana berarti Allah ada di segala tempat. Terlalu hina Allah. Itu merendahkan Allah. Tiada Allah di WC ada kok, Allah di bawah kok, Pak. Ada Allah di balik mimbar kok. Ternyata bukan demikian, jemaah sekalian. Perlu kita ketahui Allah hanya mengabarkan tentang keberadaannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ya, di dalam banyak ayat yang lain pun demikian. Bahwasannya ruh itu diangkat ke atas. Kemana? Ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita juga mengatakan Allah itu di atas. Maka kita sering menunjuk kata, Pak, ke fitrah kita, Pak. Termasuk orang yang mengingkari Allah berada di atas, fitrahnya tidak bisa diubah, Pak. Orang yang menunjuknya kata, Pak, sarana kanan di atas. Itu fitrahnya, Pak. Itu tidak bisa dirubah, Pak. Sarana kan di atas. Kan tidak sarana kanan di atas. Kan ada orang yang menunjuk, Pak. Sarana kepada orang di atas. Kan tak ada model itu dah. Kasih nunjuk model itu. Ketika kita minta, kan mana gadah gitu katanya, Pak. Ya, ketika kita minta, kita minta kata. Itu apa isyaratnya? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu tugas kita kini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah mengimani yang disampaikan. Sebagaimana dahulu Nabi menyampaikan ayat itu kepada para sahabat imani, Pak. Tidak ada para sahabat tu nak bertanya lo fikir lo dulu. Apa dia Allah tu ya? Tidak kata bayang dah Pak. Awak anak di balik dinding awak tak tahu gini dah Pak. Nanti balik dinding kau balaiku binatang di balik dinding kau tak tahu gini dah. Maka masuk kekuasaan Allah lah, bentuk Allah lah yang begitu besar. Allahu Akbar kecil gitu. Terus kita akan mengatakan Allah itu tak mungkin dah. Hati Allah tu di mana-mana. Kalau Allah di mana tu terfikir balik Pak. Apa lo bantu Allah tu di mana? Panjang lo pikiran ya Pak. Tambah bingung gitu. Tu baca caranya sami'na wa ata'na. Gitu. Dia jangan panjang-panjang pikiran Pak. Jadi kok ada orang nak tanya tu di mana Allah dia teh. Bantu Allah tak tahu. Nah tu lah. Gitu. Apakah orang yang meyakini itu dia jatuh kepada kesyirikan? Tak jatuh kepada kesyirikan, tidak. Tapi dia jatuh kepada kerusakan akidah. Rusak akidah. Kenapa? Kalau akidah kita tidak benar, Pak, cara ibadah itu pun tidak benar. Berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah pun tidak benar. Keimanan kita kepada Allah pun tidak benar. Kau akan berpengaruh. Makanya dia tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi dia jatuh kepada kerusakan akidah. Akidah yang batil, Pak. Pengaruh nanti kepada keimanannya. Allahu a'lam bishawab.